Dan saya dari keluarga Betawi dan ada keturunan sedikit Arab dan Arab Sunda, Pakistan Sunda. Dan saya dari golongan Muslim. Saya berhijab, saya bercadar, dan saya sering mengikuti taklim, seluruh taklim alim ulama. Dan saya juga seorang translate guru bahasa di PT-PT PKI dulu. Saya sponsor, dan saya juga pernah bisnis kayu gaharu di orang Hadramut, Arab. Dan saya juga guru ngaji. Dari guru ngaji anak-anak Ikro 1 sampai Hatam Quran. Matching, cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma badu. Jumpa kembali bersama Junhi Channel. Kali ini kita akan mereaksi video dari seorang murtadin yang pengakuannya begitu dahsyat. Dia ngaku keturunan Pakistan, dulu bercadar, rajin hadiri majlis talim, jago translate bahasa Arab, guru ngaji dan lain sebagainya, yang dia ucapkan setinggi-tingginya, biar para penontonnya terpukau. Oke deh, kita langsung saja tonton kesaksiannya. Saya bernama Siti Sri Devi Kurniawati, atau dipanggil sekarang Esther Dede Haryati, nama baptis saya. Dan saya dari keluarga Betawi dan ada keturunan sedikit Arab dan Arab Sunda, Pakistan Sunda. Nah, saya dari keluarga 3 bersaudara, saya paling bungsu, anak nomor 3, kakak saya pertama laki-laki, kedua perempuan, saya nomor 3. Dan saya asli Jakarta, lahir besar di Jakarta. Dan saya dari golongan Muslim. Apa, golongan Muslim? Baru dengar tuh istilah golongan Muslim. Apa susahnya sih bilang dari agama Islam, ini pakai istilah golongan segala, sekalian aja bilang, saya dari golongan darah. Iya juga. Saya berhijab, saya bercadar, dan saya sering mengikuti taklim, seluruh taklim alim ulama. Dan saya juga seorang translate guru bahasa di PT-PT PKI dulu. Saya sponsor, dan saya juga pernah bisnis kayu gaharu di orang Hadramut, Arab. Dan saya juga guru ngaji. Dari guru ngaji anak-anak Ikro 1 sampai Hatam Quran. Hebat, banyak banget pengakuannya ya. Saking banyaknya, asli nih, jadi pengen muntah dengerinnya. Dan saya ingin menceritakan diri saya sebenarnya, kenapa saya berpaling dan mengikut Tuhan Yesus. Karena ada ketukan hati dan lewat mimpi mukjizat anugerah. Lewat mimpi saya, yaitu mimpi Tuhan Yesus dan Mari. Bosen kesaksiannya mimpi melulu. Emang sih kesaksian melalui mimpi ini jadi trending banget di kalangan murtadin. Setelah diteliti di laboratorium, ternyata kesaksian melalui mimpi itu, ada yang benar dan ada juga yang ngibul. Kalaupun itu beneran ketemu Yesus, kita udah jelasin solusinya di video-video sebelumnya. Oke Pok, lanjut lagi. Sekarang saya akan memulai bersaksi. Dari pertama saya mengikut Tuhan Yesus dan
ketukan hati dari Tuhan Yesus. Awalnya saya bercerita yaitu lewat mimpi. Dulu saya waktu itu saya ada pengajian, lalu saya kos hidup mandiri di sebuah kosan daerah Jakarta Timur, dekat om saya sendiri. Om saya itu ustadz, juga pengurus masjid di daerah Jakarta Timur. Saya tidak menyebutkan nama jalannya ya. Maaf sebelumnya. Tidak ada maaf bagimu. Takut ya, dilacak tempatnya, terus digeruduk massa. Yep. Ngaku kos mandiri, karena ikut pengajian, tempat kosnya dekat pamannya yang ustadz, pengurus DKM pula. Ini pengakuan untuk memperkuat kesaksiannya, biar terlihat dia berasal dari keluarga muslim yang taat, tapi bisa juga murtad. Di mana-mana juga, sudah dipastikan muslim taat itu mustahil murtad. Percuma pengakuan kamu setinggi langit. Gak bakalan ada yang percaya bahwa muslim taat bisa murtad, yang ada, kita dengar kesaksian ini malah bikin ngakak. Nah, saya di situ, saya bertetangga kos dengan seorang orang Batak, orang Medan. Banyak sekali orang pendatang di kosan saya sebelah saya itu. Dan pada akhirnya saya tiap hari lewat. Lalu saya malam keempat saya kos di situ. Saya ada banyak sekali pikiran problema saya di kosan itu. Tantangan rintangan saya lagi ada cobaan itu banyak sekali. Tiba-tiba malam saya ingin sholat malam. Habis sholat isya saya tidak bisa tidur. Saya malam ingin sholat malam, sholat tahajud, sekalian saya ingin tadarus malam. Ternyata saya tertidur, tidak jadi sholat malam, tertidur. Akhirnya di dalam tidur saya itu bermimpi. Aduh, si empok gak bisa bedakan antara sholat malam dengan sholat tahajud. Sholat malam itu banyak macamnya, ada sholat tarawih, salat witir, bisa juga salat hajat, dan ini semua gak mesti tidur dulu. Beda dengan salat tahajud, dikerjakan pada malam hari, tapi harus tidur dulu. Oke, kita lanjut dulu ke kesaksian mimpi. Tapi kita cepetin aja ya, biar gak bosen nontonnya. Tiba-tiba saya kaget. Kenapa mimpi saya itu ada seorang, dulu saya tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Ada seorang laki-laki bule, pakai jubah, tiba-tiba nganterin. Kalau saya sebut sih dulu kawat, berduri-duri gitu kawat. Tapi seorang laki-laki itu dan berbicara, ini untuk kamu. Saya sempat menjawab, apa itu kawat? Buat apa? Saya bilang gitu. Akhirnya laki-laki bule itu megang kepala saya, lalu dia tersenyum, dia pergi. Tiba-tiba ada datang lagi perempuan bule. Dulu saya nyebutnya perempuan bule, entah itu Maria, entah siapa. Perempuan bule pakai jubah sangat cantik seperti laki-laki itu, sangat ganteng dan orang bule itu. Nah, perempuan itu memberikan sebuah jubah berwarna abu-abu, dia tersenyum dan melambaikan tangan saya. Setelah itu mereka pergi dan saya terbangun. Saya sempat nyebut astagfirullahaladzim, lalu saya bilang, ada apa ini? Udah beres cerita mimpinya. Padahal mah gak usah bangun lagi, langsung pindah alam ke alam kubur, insya Allah husnul khotimah, sebab dia ngakunya muslim taat. Setelah sholat isya dia punya niat sholat malam dan tadarus malam, walaupun ketiduran niatnya itu dihitung pahala, yaitu sih kalau beneran dia taat. Oke, lanjut Po. Mimpi apa ini? Gitu. Saya sampai nggak nyangka, sampai bilang, saya pernah nyebut menghilangkan mimpi itu, saya nyebutkan begini, la ilaha illa anta inni kuntum minal zolimin. Saya pernah nyebut begitu. Coba ulangi lagi Po. La ilaha illa anta inni kuntum minal zolimin. Saya pernah nyebut begitu. Matching. Cocok. Micing, cocok pala lupeang. Kurang lengkap tuh, subhanakanya kok gak dibaca. Yang lengkap dong, ini doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus. Doa ini biasa diamalkan ketika mengalami kesulitan dan cobaan berat. Lengkapnya begini ya, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Jauhkan mimpi-mimpi buruk di dalam tidur saya. Berikan mimpi-mimpi indah di dalam tidur saya.
jauhkan. Ya Allah, saya bilang begitu. Pernah malam itu akhirnya saya terbangun. Saya dengar sebelah itu di malam minggu itu, sebelah itu lagi entah mau ngumpulin lagu apa, saya nggak tahu. Dia ketik gitar, saya terbangun jam 12. Akhirnya saya bangun. Udah bangunlah. Mungkin gara-gara mimpi itu saya suruh bangun sholat. Saya coba sholat. Pas sejadah saya ngambil air wudhu. Air keran itu tidak nyala. Berkali-kali air keran itu nggak nyala. Akhirnya saya pergi ke tetangga. Saya bilang, Butet, tolong dong. Ini air keran saya kenapa ya mati? Coba Mbak, nanti saya nyalain katanya. Pas dinyalain mengalir. Saya bingung di situ. Aneh. Akhirnya makasih ya Mbak. Dia pergi, saya coba lagi, mati. Akhirnya saya kesel, saya bilang ini kenapa ya? Udah saya ambil tayamum di dinding, ambil air wudhunya di dinding, saya tayamum. Nah ini lebih ngaco lagi, harusnya kalau di rumah gak ada air, ya wudhulah di tempat si Butet tetanggamu itu, jangan lakukan tayamum. Itu gak bakalan sah, syarat tayamum itu salah satunya jika tidak ada air sama sekali. Nah ini di tetangga dekatmu ada air. Kok dipaksain tayamum? Setelah saya tayamum, saya niatlah sholat tahajud. Saya langsung pakai mukena semua, tapi saya baru usolli fardu. Niatnya salah pok. Usolli fardu itu untuk niat sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu. Nah kalau niat sholat sunat tahajud itu, bunyinya gini. Usolli sunata tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Bagaimana pemirsa masih percaya kalau si empok ini berasal dari Islam atau kadal, Kristen dari lahir? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan kemana-mana, sedikit lagi ya, kita lanjut. Baru niat sholat, terus saya tiba-tiba ngeliat bawah berubah itu. Saya bilang ini sejadah kenapa berubah kayu begitu kayak salib gitu. Nah mulai halu lagi dia, kita cepatkan aja dulu videonya. Saya langsung lipat lagi dulu, saya buka lagi, saya baca bismillah 3 kali, saya buka ada apa. Berubah lagi, akhirnya tangan badan saya merinding. Saya bilang ini kenapa setelah mimpi saya ada orang bule sama perempuan bule. Segala bawa kawat lah, segala bawa kayak kain selimut tebal itu kayak juga gitu. Abu-abu, yang namanya saya dulu Betawinya gimana kan. Terus saya ngomong, nah itu ngapa? Saya bilang gitu. Udah deh, kalau memang Allah nggak ngizinin saya malam ini sholat, tetap saya dalam hati saya sholat. Mulut terkunci, tangan tuh gemeter nggak bisa bergerak. Akhirnya saya sampai udah mungkin malam ini saya nggak sholat tahajud nggak apa-apa, tapi niat saya udah ada. Kalau niat saya udah ada, udah saya coba istirahat. Air mata saya mengalir, pikiran kemana-mana, terus pikiran kemana-mana. Setelah mendengar lagu yang dikutik oleh tetangga saya, lagunya Ku Ketuk Pintu Hatimu, di situ saya menangis sampai sekencang-kencang mungkin. Akhirnya Butet nyamperin saya, Mbak kenapa? Nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya saya bilang cerita sama Butet, kenapa ya Butet? Setelah saya dengar lagu itu, rasa hati saya tuh kayak benar-benar ketok banget gitu. Akhirnya Butet bilang, ya udah, aku temenin ya. Gak usah Butet, hidup saya mandiri. Saya memilih ikut Tuhan. Setelah itu, di saat kos itu saya mengenal seorang laki-laki, orang Ambon, yang menjadi suami saya ini. Yaitu Eri namanya. Aduh, dasar si empo, udah capek kita komentari videonya dari awal, endingnya koplak. Rupanya si empo termasuk pencinta rudal berkulup khasnya Oten Pejantan. Yak maklumlah, anggap saja ini tayangan komedi akhir zaman. Oh ya, bagi yang suka channel ini silahkan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.